Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Roma Saputra. Saya dari KKN Wadah Alternatif 69, Divisi 2C3. Saya dan teman-teman akan menjelaskan dan menerapkan Germas. Apa itu Germas? Germas merupakan suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Pelaksanaan Germas harus dimulai dari keluarga, karena keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang membentuk kepribadian. Germas adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meningkatkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat. Ada 9 gerakan masyarakat hidup sehat yang masing-masing akan disampaikan oleh teman-teman saya. Ya, di sini ada piring. Nah, satu piring ini itu dibagi menjadi 4 bagian, di mana awalnya kita bagi jadi 3 bagian, kemudian sepertiga yang selanjutnya untuk sayur, dan sepertiga yang lainnya itu untuk lauk pauk dan buah. Ya, jadi tampilannya seperti ini. Istirahat yang cukup sangat baik untuk kesehatan karena dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan tubuh yang sehat. Tidur yang nyenyak memicu tubuh melepaskan hormon yang mendukung pertumbuhan normal pada anak-anak dan remaja. Kebutuhan seseorang dewasa untuk tidur adalah 7-8 jam setiap hari. Waktu tidur terbaik adalah di malam hari dengan rekomendasi antara jam 9 malam hingga jam 4 pagi. Olahraga pagi adalah aktivitas yang membutuhkan motivasi lebih. Meskipun sulit untuk diterapkan sehari-hari, manfaat olahraga sangatlah luar biasa untuk kesehatan. Apalagi jika dilakukan secara rutin. Tidak ada alasan bagi Anda untuk tidak berolahraga dengan teratur. Cukup dengan gerakan-gerakan ringan saja sebelum melakukan aktivitas. Beberapa manfaat bagi kesehatan antara lain membakar lemak, mengontrol nafsu makan, mengontrol tekanan darah, dan masih banyak lainnya. Cara mencuci tangan yang baik dan benar. Ayo kita praktekkan. Pertama, basuh tangan menggunakan sabun secara menyeluruh. Kedua, usap ujung tangan secara bergantian, kiri dan kanan. Ketiga, sela-sela jari. Keempat, ujung jari dengan dikunci secara bergantian. Lalu kelima, ibu jari kiri dan kanan secara bergantian, dan yang terakhir adalah ujung jari ditaruh di telapak tangan secara pelan. Hai, perkenalkan, nama saya Dian Nur Indasari. Saya dari KKN Alternatif 69 dari Divisi 2C3. Di sini saya akan melakukan salah satu kegiatan Germas yang dimana dapat mencegah adanya COVID-19. Nah, salah satunya itu dengan menjaga lingkungan sekitar. Nah, seperti yang saya lakukan ini, itu merupakan salah satu dari menjaga lingkungan sekitar.
Saya Widi Ananda Utama Prajatno, NIM 1600005118 Prodi PGSD. Nah, di sini tuh saya ingin berbagi pengetahuan tentang bahaya merokok dan bahaya minuman keras. Apa sih bahaya merokok itu? Nanti saya sebutkan satu-satu ya. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu bahaya merokok. Yang pertama, merokok itu dapat menyebabkan kanker. Kenapa kok bisa menyebabkan kanker? Karena dalam rokok terdapat 60 zat kimia yang dapat mengakibatkan radikal bebas dalam tubuh yang memicu pertumbuhan sel tidak normal. Efek jangka panjang merokok itu dapat menyebabkan kanker paru-paru, kanker mulut, kanker hati, dan kanker kandung kemih. Nah, yang kedua, itu bisa mengakibatkan serangan jantung. Kenapa kok bisa mengakibatkan serangan jantung dulu? Nah, karena rokok itu kan mengandung bahan kimia yang berpotensi sebagai racun yang menyebabkan kerusakan struktur jantung tersebut. Nah, maka dari itu merokok itu juga bisa menyebabkan serangan jantung. Nah, yang ketiga adalah menyebabkan diabetes. Karena kandungan nikotin di satu batang rokok dan kemudian asap yang ditimbulkan atau dihasilkan dari pembakaran rokok tersebut membuat kadar gula darah itu naik ataupun turun. Nah, yang selanjutnya ada sebelumnya saya ingatkan bagi bapak-bapak yang sudah mempunyai anak dan merokok, alangkah baiknya kalau merokok itu jangan menggendong anaknya. Karena apa? Secara tidak langsung pas bapak merokok itu kan asap rokok itu kan masih menempel pada baju. Nah, entah bagaimana nanti kalau bapak pas menggendong anaknya itu kan secara tidak langsung juga anaknya kan terkena jadi perokok pasif gitu kan. Jadi anaknya lebih juga bisa terkena penyakit walaupun dia tidak merokok. Alangkah baiknya kalau mau menggendong anaknya sehabis merokok itu alangkah baiknya berganti baju dulu atau mandi lah. Nah, yang selanjutnya adalah bahaya alkohol. Nah, bahaya alkohol sendiri itu bisa menyebabkan kerusakan pada liver. Nah, pada tahu nggak sih liver tuh fungsinya buat apa? Nah, fungsi liver tersebut fungsinya adalah untuk menetralisir substansi racun yang masuk ke dalam tubuh. Jika kita mengonsumsi alkohol secara berlebihan, maka fungsi liver tersebut lama-lama akan tidak berfungsi juga atau malah rusak. Jadi liver akan jadi rusak itu tersebutnya ya. Nah, yang kedua adalah menyebabkan kerusakan pada jantung dan kesehatan jantung. Terakhir adalah kanker. Bahaya alkohol jika dikonsumsi secara berlebihan itu bisa menyebabkan kanker mulut dan kanker tenggorokan. Karena apa? Karena alkohol itu bisa meningkatkan resiko kanker mulut dan tenggorokan itu hingga 20%. Maka dari itu saya himbau untuk pemuda atau adik-adik, bapak-bapak, sekarang berhentilah merokok dan minum minuman beralkohol. Cintai tubuh kalian, sayang keluarga kalian. Etika ini pasti kalian paham bukan? Saat ingin berpergian, di keramaian, ataupun sedang bersama orang lain, kalian harus menggunakan masker ya. Saat kalian ingin batuk, atau pilek, ataupun bersin, pastikan kalian membawa tisu untuk menyekanya. Dan
Jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Lalu kalian dapat menutup hidung dan mulut dengan menggunakan lengan dalam kalian. Jangan dengan tangan ya, karena tangan dapat berpotensi menyebarkan virus-virus itu lagi. Minum 8 gelas air per hari. Tahukah Anda, manusia dewasa umumnya mengeluarkan cairan tubuh sebanyak 2.500 cc per hari, setara dengan 8-10 gelas. Jadi, mari kita cukupi kebutuhan cairan tubuh kita dengan meminum air putih secukupnya agar menjaga kesehatan ginjal, mengurangi dehidrasi, dan mengurangi resiko terkena gangguan kanker kandung kemih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuskandini Pratiwi. Saya mahasiswi KKN UAD, Prodi Bimbingan dan Konseling semester 7. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai gejala flu dan gejala sesak nafas. Gejala flu yang pertama adalah pencernaannya terganggu, lalu tubuh terasa nyeri, lalu seseorang akan merasa lebih cepat lelah, lesu, dan letih. Berikutnya ada hidung tersumbat, tenggorokannya terasa sakit, dan terakhir bersin-bersin. Itu adalah gejala flu. Lalu berikutnya adalah gejala sesak nafas. Gejala sesak nafas ini saat seseorang akan mengambil nafasnya, dadanya akan terasa nyeri, sakit, dan berat, hingga seseorang itu akan sulit bernafas. Kadang gejala sesak nafas ini saat orang mengambil nafas itu akan berbunyi gitu suara nafasnya. Lalu berikutnya ada bibirnya dan wajahnya akan kebiruan atau berwarna biru karena seseorang tersebut menjadi lesu dan letih. Berikut adalah gejala sesak nafas dan gejala flu. Jika seseorang akan terjadi mengalami tersebut, seseorang bisa pergi ke apotik untuk membeli obat atau bisa langsung pergi ke dokter. Mungkin itu penjelasan dari saya mengenai gejala flu dan gejala sesak nafas. Mohon maaf jika banyak kesalahan, kurang lebihnya saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ingin bepergian, pastikan juga menjaga protokol kesehatan dengan berpergian menggunakan masker. Dan tentunya ketika kita ingin berpergian, hendaklah kita menyertakan doa, maupun itu perjalanan jauh atau dekat, agar terjaga keselamatan dan diberkahi sepanjang perjalanan. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya dan teman-teman sampaikan. Sebelumnya, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata dan perilaku yang kurang baik. Semoga yang saya dan teman-teman sampaikan dapat bermanfaat di kehidupan sehari-hari dan juga dapat diterapkan di masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.